Halo teman-teman, kita mau beribadah. Jangan lupa pakai baju yang rapi, mandi, dan duduk yang rapi. Jangan tidur-tiduran. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Pada hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, Kamelan berdoa ya untuk ibadah kita di hari ini. Yuk adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami. Berkati juga kakak-kakak yang akan melayani pada ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari hari ini kita akan memuji Tuhan ramai-ramai. Untuk itu kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri dan kita mau angkat pujian. Berdiri. Yesus kekasih jiwaku. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mengangkat lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Paskah Sekolah Minggu GBPS Sawahan. Biarlah hari ini menjadi sukacita besar bagi kita karena kebangkitan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekarang yang di rumah, mari dibuka Alkitabnya. Boleh disediakan alat tulis kalau misalkan mau catat ya. Nanti Alkitabnya bisa dibuka, bisa dibaca di rumah masing-masing. Ikuti Kak Sukma membacakannya. Pada hari ini, Kak Okta akan memberikan judul kebenaran firman Tuhan adalah Yesus bangkit. Gitu ya. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar di dalam beberapa ayat-ayat Alkitab yang mungkin sudah sering kita dengar. Gitu. Nah, ini banyak bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit. Yang pertama yang kita mau lihat yaitu di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit ketika para murid-muridnya, wanita-wanita itu menghampiri kubur Yesus. Kubur menjadi kosong. Awalnya batunya terguling, tapi ketika mereka masuk, mereka melihat bahwa kubur Yesus kosong, yang tertinggal hanya kain kapannya saja. Itu menjadi bukti yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu sungguh bangkit. Yang kedua, buktinya adalah kesaksian para murid dalam jumlah yang berbeda di berbagai tempat gitu ya. Jadi Tuhan menunjukkan tempat bagaimana dia bangkit dari kematian gitu. Nah, hari ini kita juga akan melihat bukti yang selanjutnya. Yang ketiga adalah kita dapat melihat dari kesaksian para musuh Yesus sendiri. Bagaimana mereka mengingat bahwa dulu Yesus dari Nazaret itu pernah bilang bahwa dia akan
mati dan bangkit pada hari ketiga. Kerajaan maut akan dikalahkannya. Nah, itu sudah menjadi bukti yang jelas ketika Tuhan berbicara pasti akan digenapi, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh nyata dalam kehidupan kita orang-orang percaya dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Perkataan Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi. Nah, kita mau melihat bahwa fakta kebangkitan Kristus itu penting dan itu berdampak bagi kehidupan kita. Salah satunya apa sih dampak yang kita bisa lihat atau dampak yang sudah bisa kita rasakan ketika Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Yang pertama kita mau lihat, kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Yang pertama kita mau lihat, kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Kita mau lihat yang kita bisa alami hari-hari ini, efek dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita adalah pembebasan dari kelemahan rohani atau dari kematian rohani. Itu bisa dibuka dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Katakan, oleh kasih karunia, saya diselamatkan. Amin ya adik-adik. Kita mau sama-sama belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan dampak kepada kita. Yang pertama adalah membebaskan kita dari kematian rohani atau dari kelemahan rohani, gitu ya. Di sini dengan jelas bahwa saat Yesus keluar dari kubur, secara otomatis orang percaya dibebaskan dari kematian rohani. Hari-hari ini kita telah mengalaminya. Kalau misalkan hari-hari ini kita telah mengalami sudah malas baca Alkitab, tidak lagi saat teduh, kita bisa mengingat bahwa kebangkitan Tuhan itu loh nyata. Tuhan sudah mati dan bangkit untuk menebus aku. Masa aku nggak mau menyenangkan Tuhan lewat pembacaan Alkitab, lewat memuji Tuhan, gitu ya. Nah, kita sudah mendapatkan kehidupan kekal ketika Tuhan Yesus bangkit. Jadi yang kedua yang kita mau sama-sama belajar adalah kita mendapatkan keselamatan kekal ketika kebangkitan Tuhan itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang semula kita ini adalah manusia yang berdosa, orang yang seharusnya dihukum, tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih-Nya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, Dia rela mati menebus dosa kita, bahkan menyelamatkan jiwa kita yang seharusnya binasa. Tuhan tidak menggantikan kita dengan kematiannya, Dia memberikan sesuatu yang berharga bagi kita. Yang ketiga, kita mau lihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita harapan yang baru. Apa maksudnya harapan yang baru, Kak Okta? Ketika kita lalu itu sudah mati karena dosa, begitu ya, kita sudah tidak tahu lagi apa yang seharusnya diperbuat, Tuhan memberikan jaminan kepada kita, kamu loh sudah tak tebus dengan darahku sendiri. Jadi ketika kamu nanti mati, kamu akan dibangkitkan bersama-sama dengan aku. Saat aku datang kembali ke dunia kedua kalinya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan kepada kita yang semula kita tidak tahu arahnya kita nanti kalau sudah meninggal mau kemana, tapi Tuhan memberikan jaminan bahwa bersama dengan Tuhan kita ada di dalam rumah Bapa di surga, gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar pada saat hari ini kita mau merenungi setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan ragu lagi,
benar nggak sih Kak Tuhan itu bangkit? Benar nggak sih Kak Tuhan itu mati menebus dosa-dosa saya? Itu adalah sangat benar semuanya adik-adik. Alkitab katakan dengan jelas bahwa Tuhan telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, menang, mengalahkan maut. Itu semuanya untuk siapa? Untuk kita. Kita diselamatkan oleh karena cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin hari-hari ini ragu akan permasalahan hidup, mungkin contohnya yang sekolah, aku nanti bagaimana ya Kak? Aku lah masih kecil, begitu ya. Nanti sekolahku bagaimana? Orang tuaku bagaimana? Tuhan berkati orang tuaku enggak ya? Pasti Tuhan memberkati, memelihara kehidupan kalian melalui orang tua kalian, karena kuasa kebangkitan Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk kita apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita mau belajar sore hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus Tuhan, yang telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, sudah seharusnya kita tidak takut lagi akan kematian. Karena Tuhan telah menyediakan bagi kita, Tuhan telah membuka jalan bagi kita untuk kita bersama-sama dengan Bapa di surga ketika nanti Dia datang pada waktu kali yang kedua, begitu ya adik-adik. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.